Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen semester 1 Universitas Pamulang. Dari kelompok 8 yang beranggota saya sendiri, Vyosi Erlanda, dan juga teman saya yang bernama Erika Editya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan terkait materi jurnal penutup dan jurnal pembalik. Sebagai syarat memenuhi tugas kelompok dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Apa sih jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Adapun tujuan penutup. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga saldo perkiraan menjadi 0. Yang kedua, untuk menunjukkan saldo rekening modal yang sesuai dengan akhir periode. Yang ketiga, itu memisahkan transaksi akun beban dan pendapatan dari saldo periode sebelumnya, serta menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Lantas, fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban. Terus yang kedua, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode. Yang ketiga, menghitung modal akhir periode. Ada beberapa akun yang ditutup. Yang pertama, akun pendapatan, akun beban, akun istilah laba rugi atau saldo laba, dan akun prive. Ada beberapa langkah dan proses pembuatan ayat-ayat jurnal penutup. Yang pertama, setiap akun pendapatan didebet untuk jumlah saldo dan akun istilah laba rugi dikredit untuk total pendapatan. Yang kedua, setiap akun beban dikredit untuk jumlah saldo dan istilah laba rugi didebet untuk total beban. Yang ketiga, akun istilah laba rugi didebet untuk jumlah saldonya dan akun modal dikredit jumlah yang sama. Jika perusahaan penderita rugi, jurnalnya adalah terbalik dengan kondisi apabila perusahaan memperoleh laba. Yang keempat, akun prive dikreditkan untuk jumlah saldo dan akun modal didebet untuk jumlah yang sama. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Selanjutnya adalah ada fungsi jurnal pembalik, yaitu fungsi jurnal pembalik memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Mempermudah pencatatan transaksi. Fungsi yang pertama adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi, terutama pencatatan neraca yang disusun di awal periode yang baru, namun tidak semua neraca bisa dibuat jurnal pembalik, hanya yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian saja. Yang kedua, untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. Dengan dibuatnya jurnal ini, tentu proses penyusunan jurnal penyesuaian lebih sederhana, terutama jurnal yang disusun pada periode selanjutnya. Penyederhanaan ini penting jika ayat-ayat jurnal penyesuaian yang dibuat jumlahnya cukup banyak, karena ada pemetaan pembukaan yang membuat riset jurnal penyesuaian lebih mudah. Yang ketiga adalah menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Fungsi yang ketiga adalah untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Salah satu bentuk kesalahan yang dimaksud ialah adanya pencatatan jurnal yang ganda, serta pengakuan akan biaya dan pendapatan yang juga double. Jurnal pembalik memiliki 4 tujuan, yaitu 1. Menghindari kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, mempermudah pengawasan dan konsistensi pencatatan. Yang ketiga, ada menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Yang keempat, mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan langsung dengan jurnal penyesuaian. 4 jenis akun yang harus dibuat transaksi. Yang pertama adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima.
Contoh jurnal pembalik, saya akan memberikan salah satu contoh jurnal pembalik, yaitu sebagai contoh ayat jurnal balik untuk biaya yang harus dibayar adalah utang gaji atau salary payable, jurnal penyesuaian atau AJE untuk utang gaji dari KAPA Adinda per 31 Desember 2015 sebagai berikut. 31 Desember 2015 beban gaji di debit yaitu 225 dan utang gaji di kredit yaitu 225. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 8, yaitu yang beranggotakan saya Erika Adita Yoy dan teman saya Vyosi Erlanda Ramadhani dari kelas manajemen 033. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.